Maka, sebelum mendaki Lawu, warga selalu mengingatkan pendatang, jangan sombong, jangan berbicara kotor, dan jangan pernah menantang alam. Karena Lawu bukan sekadar gunung, ia adalah tempat bersemayamnya roh pengawal kerajaan gaib, dan pasar setan hanyalah bagian kecil dari wilayahnya. Beberapa paranormal bahkan percaya pasar setan dijaga oleh makhluk berwujud raksasa hitam, tinggi, bermata merah, dan sering menampakkan diri dalam bentuk bayangan di balik kabut. Gunung Lawu berdiri gagah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjulang tinggi bagai penjaga abadi antara dua dunia yang tak pernah benar-benar bersentuhan. Namun di balik keindahan alamnya, Gunung Lawu menyimpan rahasia kelam kisah-kisah yang tak pernah tercatat dalam peta, tapi beredar dari mulut ke mulut pendaki dan warga sekitar. Mereka menyebutnya pasar setan, tempat aneh di antara kabut di mana suara-suara manusia terdengar tanpa rupa dan waktu seakan berhenti berdetak. Tak ada papan petunjuk, tak ada tanda arah. Tapi bagi yang pernah mendengarnya, pasar itu bukan legenda, melainkan pengalaman nyata yang menghantui tidur panjang mereka. Konon, pasar gaib itu muncul di sekitar Sabana. Setelah pos 5 jalur pendakian Candi Ceto, jalur yang terkenal sepi dan sering diselimuti kabut tebal bagai tirai dunia lain. Banyak pendaki melaporkan hal sama. Malam hari, di tengah kabut, terdengar suara-suara ramai, seperti kerumunan pedagang dan pembeli di pasar tradisional. Suara tawa, langkah kaki, bahkan bunyi koin dan teriakan murah-murah menggema di antara pepohonan. Meski pandangan mata tak menemukan satupun manusia. Dari sanalah nama pasar setan lahir. Bukan karena seseorang melihat setan, tapi karena hanya makhluk gaib yang bisa berdagang tanpa wujud di dunia manusia. Namun, untuk memahami asal-usulnya, kita harus mundur jauh ke masa lampau, ke zaman ketika darah dan doa pernah menodai tanah Lawu. Di lereng gunung ini, dahulu terjadi pertempuran besar. Dikisahkan, pasukan Prabu Brawijaya V berhadapan dengan bala pasukan Adipati Cepu di tengah kabut yang kini menjadi Sabana itu. Pertempuran itu memakan banyak korban. Mereka gugur bukan hanya karena senjata, tapi juga karena kutukan, dendam, dan amarah yang tak sempat ditebus. Penduduk sekitar percaya arwah para prajurit itu tak pernah benar-benar meninggalkan medan perang. Mereka berkumpul, bertransaksi, dan hidup dalam bayangan abadi yang menyerupai pasar. Maka, Sabana itu bukan sekadar padang rumput. Ia adalah perbatasan dua alam, tempat manusia melangkah di tanah yang masih dikuasai oleh roh-roh lama. Di malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, pintu antara dua dunia terbuka. Suara-suara pasar muncul, seolah roh-roh itu kembali mengulang rutinitas mereka saat masih hidup. Mereka berdagang, menawar, berteriak,
Tapi dagangan mereka bukan beras atau buah, melainkan kenangan, waktu, dan jiwa-jiwa yang tersesat di jalur pendakian. Para pendaki yang tak sengaja berhenti di sana sering melaporkan mendengar langkah tambahan dalam rombongan mereka, meski tak ada siapapun di belakang. Yang lebih menyeramkan, ada kisah nyata tentang seorang pendaki asal Kediri, Ali Rahmatullah, yang hilang tanpa jejak di sekitar kawasan Pasar Setan pada tahun 2022. Tim SAR menemukannya beberapa hari kemudian, tapi hanya sisa perlengkapan dan jejak langkah yang berputar-putar di area sabana, seperti seseorang berjalan di tempat. Dari kesaksian rekan pendaki lain, sebelum hilang, Ali sempat berkata ia mendengar orang-orang tertawa dan memanggil namanya dari balik kabut. Setelah malam itu, tak ada lagi yang melihatnya, hanya kabut yang terus turun, menutupi tanah, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak boleh disaksikan manusia. Sejak kejadian itu, para pendaki percaya siapapun yang mendengar suara pasar di tengah sabana harus terus berjalan, tak boleh menoleh, apalagi menanggapi, sebab mereka yang menjawab panggilan pasar gaib akan dibawa ke dunia lain, terjebak di antara waktu, dan tak akan kembali sebagai manusia utuh. Beberapa saksi menyebut kabut di area itu bukan kabut biasa. Ia berputar, menutup arah, dan menelan suara seperti sesuatu yang hidup dan sadar. Kadang, di tengah sunyi, pendaki mendengar suara sandal diseret atau kain panjang yang diseret di tanah basah. Meski mereka semua mengenakan sepatu gunung. Ada juga yang bersaksi melihat cahaya lentera kuning berkelip di kejauhan, seperti lampu pasar malam. Namun, ketika didekati, cahaya itu lenyap begitu saja. Warga sekitar menyebut cahaya itu adalah api keramat, penanda tempat roh berdagang, di mana hanya mereka yang terkutuk yang bisa melihatnya. Dari cerita para tetua desa Ngargoyoso, pasar gaib itu bukanlah tempat jahat, melainkan ruang penebusan bagi arwah-arwah yang tak bisa meninggalkan dunia fana. Namun, bagi manusia hidup, masuk ke dalam pasar itu sama saja dengan membuka pintu maut yang tak bisa ditutup kembali. Maka, sebelum mendaki Lawu, warga selalu mengingatkan pendatang, jangan sombong, jangan berbicara kotor, dan jangan pernah menantang alam. Karena Lawu bukan sekadar gunung. Ia adalah tempat bersemayamnya roh pengawal kerajaan gaib, dan pasar setan hanyalah bagian kecil dari wilayahnya. Beberapa paranormal bahkan percaya pasar setan dijaga oleh makhluk berwujud raksasa hitam, tinggi, bermata merah, dan sering menampakkan diri dalam bentuk bayangan di balik kabut. Makhluk itu disebut Ki Lawanggeni, penjaga perbatasan yang menuntut persembahan dari siapapun yang melanggar aturan di tanah suci Lawu. Bagi mereka yang tidak percaya, Lawu selalu punya cara untuk mengajarkan rasa takut dengan cara yang perlahan dan menyakitkan. Salah satu kisah terkenal datang dari sekelompok mahasiswa tahun 1990
yang mendaki jalur Ceto. Mereka mendengar pasar gaib sekitar pukul 2 dini hari. Suara ramai terdengar dari arah kiri jalur. Salah satu dari mereka yang nekat menoleh mengaku melihat siluet banyak orang berkumpul di antara kabut tebal. Ia melihat seseorang menatap balik padanya. Wajahnya samar, tapi matanya kosong, hitam seluruhnya, dan mulutnya terus bergerak tanpa suara. Beberapa detik kemudian, siluet-siluet itu hilang, dan teman-temannya tak melihat apapun selain hamparan ilalang dan batu-batu besar. Namun, ketika mereka menuruni gunung, satu dari rombongan itu terus sakit selama berminggu-minggu. Tubuhnya panas dingin dan selalu bermimpi berada di pasar penuh asap. Ia menggambarkan mimpi itu dengan detail. Ia berdiri di tengah pasar tua. Pedagang-pedagangnya tak memiliki wajah, dan semua menatapnya tanpa suara. Sampai kini, setiap kali kabut turun di Sabana Lawu, warga percaya pasar itu kembali dibuka dan arwah-arwah lama kembali berdagang dalam diam. Ada yang mengatakan suara pasar itu hanyalah ilusi resonansi alam dari lembah. Tapi bagaimana menjelaskan panggilan nama yang terdengar jelas di tengah sunyi? Beberapa ahli spiritual menyebut fenomena ini sebagai getaran gaib kolektif. Energi ribuan arwah yang menumpuk di tempat yang sama selama ratusan tahun. Energi itu membentuk ruang spiritual sendiri yang sesekali menembus realitas manusia, memunculkan suara, bayangan, atau bahkan jalan yang menyesatkan. Itulah sebabnya banyak pendaki tersesat di Sabana Lawu meski sudah mengikuti jalur resmi dan tanda pita merah. Mereka mengaku berjalan lurus, namun kembali ke tempat yang sama berulang-ulang, seolah waktu berputar di jalur yang dikutuk. Fenomena itu disebut putaran pasar setan, di mana seseorang terjebak di dalam lingkaran gaib yang tak bisa ditembus, kecuali dengan doa dan ketenangan hati. Beberapa dukun gunung menyarankan, bila kau terjebak di sana, jangan panik. Duduklah, baca doa, dan tutup telinga dari suara-suara yang memanggil. Karena makin kau dengarkan, makin dalam kau terseret, hingga dunia nyata perlahan memudar dan kabut menjadi satu-satunya kenyataan. Pasar setan bukan sekadar tempat, tapi peringatan, simbol bahwa manusia tak pernah benar-benar sendirian di bumi yang mereka pijak. Setiap langkah di gunung adalah pertemuan antara dunia yang terlihat dan yang tidak. Dan Lawu adalah tempat di mana keduanya bersinggungan paling dekat. Warga sekitar masih rutin mengadakan sesajen sederhana, bunga, 7 rupa, air suci, dan dupa untuk menenangkan roh-roh yang menjaga sabana tersebut. Mereka percaya jika ritual itu terlewat, kabut akan turun lebih tebal dan suara pasar akan terdengar lebih keras dari biasanya. Bagi yang berani, suara itu terdengar memikat. Tapi bagi yang tahu, suara itu adalah panggilan maut dari dunia yang tak ingin ditinggalkan.
Beberapa orang yang mencoba merekam suara pasar dengan ponsel mendapati hasilnya hanya rekaman bising, diakhiri dengan tawa pelan dan bisikan, "Sudah cukup, jangan dilanjutkan." Sejak itu, tidak ada yang berani lagi merekam. Pasar setan dibiarkan menjadi rahasia Lawu, hanya dibicarakan dengan lirih di warung base camp Cheto. Di sana, para pendaki baru sering mendengar peringatan. Kalau malam-malam ada yang jualan, jangan jawab, jangan lihat, jangan berhenti. Mereka tertawa saat mendengarnya, tapi wajah-wajah tua di warung itu tetap serius, menatap dengan mata yang pernah melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Karena di Lawu, batas antara lelucon dan kutukan hanya setipis kabut yang melayang di antara pepohonan. Dan setiap tahun selalu ada laporan pendaki hilang atau ditemukan linglung berjalan tanpa arah di sekitar sabana pasar setan. Mereka selalu mengatakan hal yang sama. "Aku tidak tahu kenapa aku berhenti. Aku hanya mendengar seseorang memanggil namaku dari pasar." Kini, setiap malam, terutama saat kabut turun, penduduk sekitar menutup pintu lebih awal. Mereka tahu pasar itu akan buka tanpa suara. Hanya mereka yang peka yang bisa mendengarnya. Suara tawa jauh, langkah kaki di rumput basah, dan aroma dupa yang entah dari mana datangnya. Jika suatu hari kau mendaki Lawu dan kabut turun menutupi sabana, dengarkan baik-baik. Tapi jangan pernah menanggapi apapun yang terdengar terlalu nyata. Karena mungkin saat itu, pasar setan Gunung Lawu sedang terbuka. Dan kau sudah menjadi salah satu pengunjungnya tanpa kau sadari.